Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, NBI 13118000150, mahasiswa Fakultas Hukum Untak Surabaya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum dengan dosen pengampu Pak Sofyan SHMH. Oke, saya akan menjelaskan tentang fakta hukum. Fakta hukum adalah fakta atau keadaan yang tidak dapat dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain yang relevan dengan unsur dakwaan. Kemudian ada proposisi hukum. Proposisi itu sendiri adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya. Kemudian ada unsur-unsur proposisi. Ada tiga ya. Yang pertama ada subjek, yang kedua predikat, dan yang terakhir ada kopula, yaitu gabungan subjek dan predikat. Kemudian ada macam-macam proposisi. Ya, ada macam-macam proposisi. Proposisi di dalam bentuknya terdapat tiga macam. Yang pertama ada proposisi kategoristik, dan yang kedua ada proposisi hipotetik, dan yang terakhir ada proposisi disjungtif. Kemudian ada isu hukum. Kemudian isu hukum. Penelitian hukum itu dilakukan untuk memecahkan isu hukum. Di dalam penelitian hukum itu terdapat tiga dataran isu hukum. Yang pertama isu hukum pada tataran dogmatik hukum, yang kedua isu hukum pada tataran teori hukum, dan yang terakhir ada isu hukum pada tataran filosofis. Kemudian saya akan menjelaskan metode pendekatan yang digunakan ya. Metode pendekatan yang digunakan ini ada banyak sebenarnya. Saya akan menyebutkan beberapa saja, antara lain ada pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, kemudian ada pendekatan politis, kemudian yang terakhir ada pendekatan filsafatan. Kemudian ada jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan. Ada tiga bahan hukum yang digunakan. Yang pertama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis bahan hukum primer itu bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun dokumen resmi. Yang kedua ada jenis bahan hukum sekunder, itu bersumber dari jurnal, literatur, disertasi dan lain-lain. Kemudian ada jenis bahan hukum tersier, itu bersumber dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kemudian ada teknik pengumpulan bahan hukum ya. Teknik pengumpulan bahan hukum itu sangat ditentukan oleh bahan hukum itu sendiri. Jadi tidak bisa disamakan ya. Semua bahan hukum itu sama tekniknya. Dan ya, di dalam literatur itu dibedakan menjadi dua ya. Ada teknik pengumpulan bahan hukum primer, yang kedua ada teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier. Saya akan menjelaskan yang pertama, teknik pengumpulan bahan hukum primer. Itu berupa inventarisasi, semacam inventarisir ya, semacam ditelusuri. Kemudian ada kategorisasi, yaitu sesuai hierarkinya. Kemudian yang kedua ada teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier. Itu menggunakan teknik kepustakaan atau studi kepustakaan. Ya, contoh saat musim pandemi gini kita bisa menggunakan teknik kepustakaan online. Ya, semacam situs-situs jurnal dan lain-lain. Kemudian ada teknik analisis bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum itu juga memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri. Ya, misalnya dia tidak mengenal analisis kualitatif atau kuantitatif. Terus apa teknik analisisnya? Ya, teknik analisisnya itu menggunakan teknik analisis normatif atau teknik analisis perspektif. Apa yang dimaksud teknik analisis normatif dan perspektif ini? Itu teknik yang dilakukan menggunakan penalaran hukum atau legal reasoning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.